Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustina dengan NIM 21030608. Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang mineral dan vitamin serta uji vitamin pada bahan makanan dan pakan untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPT MP. Mineral adalah suatu benda padat, homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas tertentu, dan mempunyai atom yang tersusun secara teratur. Secara umum, mineral berfungsi sebagai pembentuk kerangka tubuh, komponen senyawa organik atau lipid dan protein, dalam jaringan lunak, misalnya otot dan pembuluh darah. Mengontrol tekanan osmotik dalam cairan tubuh, mengatur keseimbangan asam basa, berperan sebagai katalis dan sistem enzim dan hormon. Mineral dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sedikit, namun sangat penting dalam proses fisiologi dan pertumbuhan pada ternak. Kekurangan mineral dapat menyebabkan gangguan pada proses metabolisme. Misalnya, laju pertumbuhan ternak berkurang, daya produksi di bawah tingkat optimum, dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Selain itu, juga dapat menimbulkan penyakit defisiensi mineral. Selanjutnya, fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Berdasarkan jumlahnya, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dengan jumlah yang sedikit lebih banyak ketimbang mineral mikro. Untuk mineral makro terdiri dari berbagai macam jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Fungsi mineral makro untuk membentuk komponen organ di dalam tubuh. Yang pertama itu ada mineral kalsium, berfungsi dalam pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, konstruksi urat daging. 12% terdapat di dalam air susu. Yang kedua, mineral fosfor fungsinya metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA. 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga, mineral natrium fungsinya keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi saraf. Yang keempat, mineral klorida fungsinya sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan sekresi cairan. Yang kelima, mineral kalium fungsinya keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, dan aktivator enzim. Yang keenam, mineral magnesium fungsinya pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Yang ketujuh, sulfur mineral yang berfungsi menjadi komponen penting untuk tulang rawan, menghasilkan insulin, dan berperan sebagai antikoagulan. Selanjutnya, fungsi mineral mikro pada ternak. Yang pertama, mineral zinc fungsinya sebagai komponen aktivator enzim dan penyembuhan luka. Yang kedua, mineral ferrum fungsinya pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Yang ketiga, ada mineral kuprum, fungsinya pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat, mineral iodin, fungsinya konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima, mineral sulfur, fungsinya pembentukan sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Yang keenam, kobalt, fungsinya sebagai bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Yang ketujuh, mineral fluorid, fungsinya esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang kedelapan, mineral selenium, fungsinya berasosiasi dengan vitamin E dan sistem imunitas. Yang kesembilan, molybdenum, fungsinya untuk oksidasi subhydrate. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan dengan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi.
Sifat-sifat umum dari vitamin berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi dua. Yang pertama, vitamin larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, vitamin larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Sifat-sifat umum vitamin larut dalam lemak terdiri dari unsur CHO. Vitamin larut dalam lemak yaitu jenis vitamin yang diproses bersama lemak. Vitamin A, D, E, dan K disimpan di sel lemak dan organ hati. Vitamin larut lemak sangat sedikit yang dikeluarkan dari tubuh. Jenis vitamin ini disimpan tetap di dalam lemak dan organ hati sebagai cadangan dan akan digunakan hanya ketika dibutuhkan. Vitamin larut dalam air, sifat-sifat umumnya, vitamin larut dalam air yakni jenis vitamin yang diproses bersama air. Vitamin jenis ini diproses lebih mudah. Tubuh akan langsung menyerap vitamin B dan C ke dalam peredaran darah. Selanjutnya, mereka langsung beredar bebas dalam aliran darah. Vitamin larut air tidak dapat disimpan tubuh. Vitamin larut air yang beredar bebas di peredaran darah sehingga lebih mudah dikeluarkan. Vitamin ini dikeluarkan oleh tubuh melalui penyaringan pada organ ginjal. Ginjal akan menyalurkan sisa vitamin yang berlebih bersama urin. Selanjutnya, jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama ada vitamin A yang merupakan nutrisi penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Lalu ada tiamin atau vitamin B1 berperan dalam koenzim sebagai koenzim piruvat dan aketoglutarat. Kemudian ada riboflavin atau vitamin B memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler dan juga merupakan prekursor kofaktor. Ada niacin atau vitamin B3 berfungsi menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan produksi protein dan mengangkut kolesterol di dalam darah. Selanjutnya asam pantotenat atau vitamin B5 diperlukan untuk sintesis koenzim A. Selanjutnya, piridoksin berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Biotin yang berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Folat yang berfungsi dalam sintesis purin dan pirimidin. Selanjutnya ada vitamin D yang berfungsi untuk membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal, dan berperan dalam pembentukan tulang. Vitamin E berfungsi untuk membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak, sebagai antioksidan dan memperbaiki zat besi oleh usus. Lalu vitamin K memiliki fungsi dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis proktombin di dalam hati. Terakhir ada vitamin C berfungsi dalam sintesis kolagen, katekolamin, kartinin, metabolisme kolesterol, tirosin, dan kortikosteroid, pembentukan asam empedu, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, uji sederhana vitamin C pada bahan pakan dan makanan. Di sini saya menggunakan betadin sebagai alat untuk menguji vitamin C. Vitamin C merupakan asam karbonat, yaitu senyawa yang larut dalam air. Vitamin C alami terdapat di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Pada uji coba kali ini, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu gelas untuk tempat sampel, betadin, alat pengadu. Dan ada 5 sampel yang saya gunakan yaitu jeruk, nanas, tomat, rumput stevia, dan daun singkong. Prosedur kerja yang akan kita lakukan, pertama kita teteskan pada sampel betadin sebanyak 5-8 tetes. Lalu kita aduk.
Setelah diaduk dapat kita lihat pada jeruk tidak mengalami perubahan warna. Pada nanas sama sekali tidak mengalami perubahan warna, malah warnanya jauh lebih bersih. Pada tomat mengalami perubahan warna namun sedikit. Pada rumput Setaria warnanya jauh lebih pekat. Dan pada singkong tidak mengalami perubahan warna, warnanya malah tercampur. Pada percobaan uji vitamin C menggunakan betadin sebagai indikator keberadaan vitamin C, pada kemasan betadin tertera bahwa betadin mengandung providon atau propaidon iodin 10% yang setara dengan iodin 1%. Iodin inilah yang sebenarnya menjadi indikator karena reaksi antara asam karbonat dalam vitamin C dengan iodin akan menghilangkan warna dari iodin. Sehingga larutan yang mengandung vitamin C warnanya akan jauh lebih jernih. Namun, jika warnanya berubah menjadi semakin pekat, maka rendah kandungan vitamin C yang ada di dalamnya. Jadi berdasarkan hasil percobaan pada 5 sampel yang kita gunakan ini, maka dapat dilihat bahwa yang paling banyak mengandung vitamin C yaitu nanas, lalu jeruk mengandung vitamin C, tomat mengandung vitamin C namun sedikit, rumput Setaria tidak mengandung vitamin C, dan daun singkong tidak mengandung vitamin C. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.